Kita masuk ke bagian kedua dari bagian understanding, yaitu Customer Journey Canvas. Customer Journey Canvas merupakan kanvas yang memperlihatkan perjalanan yang ditempuh pelanggan dalam kehidupannya sehari-hari ketika bertemu dengan bisnis yang kita jalani. Customer Journey Canvas dapat membantu kita dalam mendapatkan suatu insight dari pandangan pelanggan. Apa saja pengalaman yang mereka temui, apa saja permasalahan dan kesempatan yang mereka hadapi, dan bagaimana respon dan perasaan yang mereka alami ketika menghadapi hal-hal tersebut. Customer Journey Canvas dapat digunakan untuk melihat perjalanan dan pengalaman pelanggan ketika bertemu dengan bisnis kalian, seperti melalui internet atau menggunakan media-media lainnya, dan menggunakan produk kalian, sehingga kalian akan mendapatkan insight bagaimana perasaan mereka terhadap bisnis dan produk kalian, dan apa yang bisa kalian berikan atau perbaiki supaya mereka dapat dilayani dengan lebih baik lagi. Dalam membuat Customer Journey Canvas, terdapat langkah-langkah yang dapat diikuti. Langkah pertama adalah merancang lingkungan kerja yang kreatif terlebih dahulu bersama tim Anda, sama seperti saat Anda membuat personal canvas. Persiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti kertas, pena, spidol dengan berbagai warna dan juga lain-lainnya. Juga siapkan aplikasi-aplikasi yang sesuai pada personal komputer Anda. Langkah kedua adalah define your customer, yaitu proses untuk mengenal pelanggan Anda. Hal ini dapat dibantu dengan menggunakan personal canvas yang sudah kalian buat. Langkah ketiga adalah map the journey. Bersama tim Anda mencari ide bagaimana momen-momen apa yang terjadi selama customer journey berjalan melalui perspektif pelanggan. Apa tujuan utama pelanggan dalam perjalanan tersebut, kemudian identifikasi momen di mana pelanggan berinteraksi dengan bisnis yang kalian jalani. Langkah keempat adalah challenge your assumption. Ide yang sudah kalian buat kemudian divalidasi. Hal ini dapat dilakukan dengan terjun langsung dan bertanya kepada orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan Anda. Bagaimana tanggapan mereka mengenai kanvas yang kalian buat? Apakah nantinya masih perlu dilengkapi atau masih perlu diperbaiki? Dalam membuat Customer Journey Canvas, terdapat hacks-hacks yang dapat dilakukan. Hacks pertama adalah manfaatkan internet dalam membuat ide. Internet memiliki banyak sekali informasi dan tentunya terdapat informasi-informasi tertentu yang dapat kita gunakan. Hal ini dapat membantu kita dalam memberikan gambaran perjalanan dari pelanggan dan menentukan momen-momen yang penting bagi pelanggan tersebut. Hacks yang kedua adalah do it yourself. Kalian dapat secara langsung terjun ke lapangan dan coba lakukan observasi terhadap orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan. Apa saja sih yang menarik perhatian mereka dan informasi apa saja yang bisa kalian gunakan. Untuk hacks yang ketiga adalah be the barista. Sama seperti halnya kalian ada di dalam bar. Jadilah seorang barista yang memberikan kenyamanan bagi orang-orang untuk berbicara dengan kalian. Informasi yang keluar dari mulut orang-orang tersebut dapat kalian gunakan nantinya untuk menghasilkan ide-ide tertentu. Langkah terakhir dalam membuat Customer Journey Canvas adalah meriksa kembali Customer Journey Canvas yang sudah kalian buat. Apakah sudah lengkap atau masih terdapat poin-poin yang masih belum kalian masukkan. Kita masuk ke bagian tools overview dari Customer Journey Canvas. Bisa dilihat pada gambar berikut, ini merupakan kanvas yang kita gunakan pada Customer Journey Canvas. Nomor 1 adalah persona. Kita harus berikan pelanggan atau segmen pelanggan kita sebuah karakteristik atau persona, di mana hal ini dapat dibantu menggunakan persona canvas yang sudah dibahas sebelumnya. Nomor 2 adalah touch points. Lakukan identifikasi terhadap titik interaksi antara konsumen dan bisnis yang kita jalankan, baik saat mereka bertemu dengan bisnis kita melalui iklan, website, atau media-media lainnya, pada saat mereka menggunakan bisnis kita, dan setelah mereka menggunakan produk kita. Identifikasi dan catat touch points yang tepat dengan pelanggan sebagai fokus utamanya. Nomor 3 adalah mood. Pada setiap touch point yang kita jabarkan, bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka senang, apakah mereka sedih, atau mereka merasakan hal-hal lainnya. Lalu, lakukan identifikasi juga. Kira-kira apa yang dapat menyebabkan mereka merasa demikian pada momen-momen tersebut. Nomor 4 adalah timeline dan stages. Buat sebuah skenario sebanyak 3-5 momen yang terjadi pada saat customer journey berlangsung, dan buat mereka berurutan secara kronologis. Berikan juga timestamps untuk setiap momen tersebut, yang pasti tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Untuk yang nomor terakhir adalah customer needs. Pada setiap momen yang dijabarkan sebelumnya, lakukan identifikasi terhadap apa yang seharusnya dilakukan dari perspektif pelanggan. Apa saja kebutuhan yang ditemukan pada setiap momen tersebut.